Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar jumlah besar variabel seperti test score, test item, dan jawaban kuesioner dengan cara mengidentifikasi suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalnya, ingin diketahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan. Faktor-faktor seorang pelanggan terhadap warung makan seperti tempat warung, menu, harga, hotspot, kenyamanan, kelengkapan warung makan, hiburan, dan sebagainya. Sebagai contoh, berikut akan saya lakukan analisis faktor. Kita import dulu data dari Excel. Setelah rapi seperti ini, lalu kita ke menu analisis, kemudian dimensi reduction, kemudian faktor. Kita masukkan variabelnya, kemudian klik deskriptif, centang anti-image dan KMO and better test of sphericity. Continue, kemudian extraction. Pastikan ini di principal komponen, kemudian centang script log, kemudian continue. Research, centang varimax, kemudian continue. Scores, save as variables, kemudian continue, kemudian oke. Seperti inilah bentuk output dari data tadi. Tabel output KMO and better test of sphericity berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Cara dengan melihat KMO MSA. Jika nilai KMO MSA lebih dari 0,50, maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,849, lebih besar daripada 0,50, dan nilai better test of sphericity atau SIC 0,000, lebih kecil daripada 0,05, maka analisis faktor bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat pertama. Untuk yang anti-image metric diketahui dan menentu variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Pada tabel anti-image correlation, kode huruf A yang artinya tanda untuk measure of sampling edukasi atau MSA. Seperti ini. Diketahui nilai MSA dari masing-masing variabel adalah X1 0,80, X1.2 0,844 sampai seterusnya, yaitu Y. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah nilai MSA 0,50 lebih dari 0,50 dari hasil yang diketahui. Satu variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi adalah nilai MSA lebih dari 0,50 dari hasil
Dari hasil tersebut, semuanya memenuhi nilai MSA. Kemudian kita lanjut ke tabel communalities. Tabel communalities menunjukkan nilai variabel yang diteliti adalah apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel yang dianggap mampu jika nilai extraction-nya 0,50. Kemudian kita ke total variance explained. Tabel output total variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 18 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel di atas, lihatlah kolom komponen yang menunjukkan bahwa 5 komponen yang dapat mewakili variabel. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue-nya lebih dari 1, maka yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1 adalah 5,961 dibagi 18 dikali 100%, maka jumlahnya 33,11. Kemudian yang kedua, 1,702 dibagi 18 dikali 100% adalah 9,453. Begitupun sampai variabel yang komponen yang kelima. Jika ditambahkan faktor 1, 2, 3, 4, dan 5, maka mampu menjelaskan 61,893 variasi. Kemudian kita berpindah ke output scriptloop. Gambar scriptloop ini juga dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Cara dengan melihat nilai titik komponen. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar tersebut, ada 5 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk. Kemudian kita ke tabel komponen metrik. Komponen metrik menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misal dari output ini terlihat pada variabel x1.1 adalah nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,596 dan korelasi dengan faktor 2 adalah min 0,222. Faktor ketiga adalah 0,407, faktor keempat adalah min 0,183 dan faktor kelima adalah min 0,142. Untuk variabel lainnya, cara mengartikannya sama dengan variabel x1.1. Kemudian kita ke rotate komponen metrik. Untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membacanya adalah x1.1 korelasi terbesar adalah faktor 4
0,626. Yang kedua, X2 korelasi terbesar dengan faktor sama. Yang keempat, 0,644. Begitupun seterusnya. Maka dapat disimpulkan anggota masing-masing faktor adalah nilai terbesar berada pada faktor 1, yaitu 0,435. Maka, jika kita bisa mengetahui korelasi terbesar yang mana, kita simpulkan. Faktor pertama yaitu X2.2, X2.3, X4.1, dan X4.2. Dan X4.3 dan Y. Untuk faktor yang kedua adalah X2.1, X3.1, X3.3. Untuk faktor yang kelima, memiliki anggota yang paling besar, yaitu X2.4. Untuk related komponen metrik, kita lihat kembali pada data view. Di dalam data view akan muncul faktor 1 FAC1 sampai FAC5. FAC1 adalah faktor skor F1, FAC2 adalah faktor skor F2, begitupun sampai seterusnya. Sekian video saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.